Ya, gue video ini gue bikin 2 jam apa 3 jam, gue lupa, setelah berakhirnya final dari Euro 2020. Dan pertama-tama selamat, football coming to Rome ya, bukan coming home. Ya, walaupun gue juga nggak ngerti sama sekali apa slogan yang diberikan coming home. Ya, kalau football coming home-nya itu gue masih mengerti, tapi kalau coming home-nya, kalau cuma coming home, kan Inggris belum pernah juara juga. Masuk final kan juga baru tahun ini juga. Dan ya, selamat untuk Italia. Azzurri menurut gue ya, bahkan sejak bermulanya turnamen ini, sejak pertandingan awal, bahkan sejak pertandingan pembukaan, pertandingan pembukaan gue nggak nonton, tapi sejak pertandingan Italia menghadapi Swiss itu gue udah yakin sekitaran 70% lah kalau Italia punya kesempatan besar untuk menang atau juara di turnamen ini. Bisa dilihat dari gaya bermain dan juga skill dari pemain mereka. Dan walaupun agak sedikit meragukan ketika menghadapi Austria, namun terbukti mereka bisa mengalahkan Belgia dan bahkan Spanyol. Dan bisa gue akui, tim berat yang dihadapi Inggris mungkin baru 2, baru Kroasia dan juga Jerman. Sisanya mungkin nggak gue anggap sebagai tim besar karena you name it lah, Ukraina, Denmark mungkin besar, kuat, namun secara mentalitas juara sejarahnya nggak terlalu, kultur sepak bolanya juga. Jadi itu gue consider hanya Kroasia dan bahkan hanya Jerman mungkin bagi beberapa orang. Inggris hanya melawan Jerman, melawan tim kuat, dalam tanda kutip tim kuat. Walaupun kalau bisa dibilang mungkin Denmark lebih kuat daripada Jerman di turnamen kali ini. Anyway, rekap sedikit untuk pertandingan final. Itu gol dari Shaw yang sangat bagus, gila banget. Dan emang gue agak sedikit prediksi sih, mungkin nggak terlihat, gue lupa gue pernah bahas di prediksi gue atau tidak. Namun Emerson, dimana posisi yang ditinggalkan Spinazzola kan diisi sama si Emerson, itu yang menjadi titik kelemahan dari Italia, dan itu diekspos. Terbukti Emerson yang tipikalnya mungkin gue bisa bilang lebih baik untuk menyerang daripada bertahan, akhirnya diekspos oleh Trippier. Dan tahu sendiri kan Trippier kalau passingnya dan juga main bola-bola atasnya itu crossing ataupun apapun sangat baik. Dan gue rasa deserve sih si Saka nggak dimainin dari babak awal karena terbukti. Dan Luke Shaw itu by the way golnya bagus banget, bahkan sampai si Donnarumma nggak bergeming. By the way, mungkin gue rasa sih kesalahan Inggris itu hanyalah si Southgate maunya kayaknya ngincar counter doang, makanya mereka nggak ngepress, mereka biarin Italia pegang ball possession sampai sempat 70% kalau tidak salah. Dan itu membuat blunder besar di mana Italia mendapatkan corner kick dan bola sundulan dari Bonucci masuk ke gawang dan menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, menjadi sangat krusial. Jadi itu sangat disayangkan sekali. Dan menurut gue ada beberapa pemain yang bisa dibilang nggak perform. Misalnya saja mungkin ya si Sterling, itu pendapat gue agak kurang banget pak. Juga sama sih kalau di Italia gue rasa sih si Insigne, karena biasanya dia menjadi sayap yang sangat berbahaya, si Insigne dan juga si Chiesa kan. Namun ya begitu. Immobile juga, walaupun ya sejak fase ke knockout menghadapi Austria, Immobile agak kurang kelihatan mungkin sedikit, menurut pendapat gue ya. Dan juga bagaimana ya, si Chiellini gue keingat lagi si Chiellini melakukan pelanggaran yang tidak perlu, dan gue rasa itu bisa menjadi manfaat
peluang tersendiri, namun ternyata nggak sama sekali. Pas dia narik si Saka sangat tidak perlu itu. Kalaupun gue rasa kalaupun masih play on dan dia nggak ngelanggar, either entahlah itu bola akan dianggap out atau bahkan handball, karena kan sempat terkena. Dan gue rasa performa dari wasit di pertandingan ini cukup bagus, sangat bagus bahkan di pertandingan sekelas final, dan tidak membuat kontroversi seperti pas pertandingan Denmark melawan Inggris. Sorry kalau ada suara ayam. Ya, gue rasa mungkin hanya si Sterling yang nggak perform, yang lainnya bermain sangat bagus, dan bahkan termasuk Pickford melakukan beberapa save, dan itu free kick dari si Bernardeschi ya, yang ditangkap, namun nggak berhasil ditangkap. Agak sedikit mau disambar sama Ciboloti hampir itu, dan untungnya si Pickford dapat, dan itu sangat bagus pastinya. Apalagi si Declan Rice harus disorot itu, gila. Lihat nggak apa kontrol bolanya, ngelewatin pemain-pemain Italia. Dan baru kali ini gue emang nggak nonton pertandingan dari West Ham United, jadi ya gue nggak tahu sama sekali si Declan Rice ini mainnya kayak apa, dan juga gue nggak kepo sama sekali ngeliatin highlight ataupun cuplikan adegan best kill dari si Declan Rice di YouTube. Namun melalui pertandingan final ini gue jadi tertarik dan menjadi sedikit berpikir kenapa sampai si Declan Rice ini dibilang bagus dan bahkan dijadikan starting 11 ketimbang Henderson, yang menurut gue di pertandingan ini sangat deserve untuk diganti atau ditukar, walaupun ya masih bisa diperdebatkan. Dan langsung saja untuk Bukayo Saka, ini yang buat gue agak sedikit sedih pak. Gue fans Inggris plus fans Arsenal, jadi kalian tahu sendirilah. Dan gue hanya mau bilang satu hal, yaitu CJM ngerubah gue pak. Kalau mungkin Bang Calvin nonton video ini, biasanya ya ada banyak sih teman gue yang sama juga fans Inggris. Mereka bukan fans Arsenal tapi fans Inggris, dan mereka nyalahin si Bukayo Saka, nyindir lah di Twitter segala macam. Dan ya langsung saja ke Bukayo Saka aja. Sorry kalau tadi mungkin kepotong, jadi mungkin gue cut bagian yang tidak perlunya. Gimana ya, gue miris, sumpah miris. Bukan karena gue fans Arsenal dan mereka ngejek-ngejek Bukayo Saka, yang gue yakin Bukayo Saka itu dibully karena dia 100% pemain Arsenal. Mungkin kalau dia pemain lain, I don't know, mungkin kadar buliannya akan lebih sedikit menurun. Tapi ya bukan hanya Bukayo Saka by the way, si Sancho dan juga si Rashford juga. Walaupun gue agak sedikit juga kecewa karena si Southgate kan, sama si Southgate gue kecewanya. Si Southgate kan kayak ngeplot mereka berdua ini sebagai persiapan untuk adu penalti, dan justru mereka nggak berhasil. Sayang sekali, namun it happens. Sometimes bad things happens even in football, you know. Jadi menurut gue itu hal yang sangat normal dan wajar. Dan gak bisa dipungkiri juga kualitas seorang Donnarumma di terakhir itu ngejegal si Bukayo Saka. Dan menurut gue salahnya ada di si Southgate menurut gue, walaupun gue gak limpahkan kebencian semuanya ke dia. Namun ya menurut gue di adu penalti itu salahnya si Southgate dengan susunan jajaran pengeksekusi adu penalti. Si Rashford dan juga si Sancho itu masih bisa diperdebatkan. Mungkin si Rashford itu bisa menang, bisa gol penaltinya kalau misalnya dia nggak ngaco nendangnya, dan itu menurut gue hari yang sial bagi dia. Namun kalau untuk si Saka itu pure mungkin gue bisa bilang adalah kesalahan dari
Gareth Southgate mungkin, karena dia masih 19 tahun by the way. Seorang wonderkid 19 tahun disuruh memegang beban pikulan satu negara atau bahkan mungkin satu dunia yang mendukung timnas Inggris. Dan menurut gue itu sangat tidak fair kalau semuanya disalahkan dilimpahkan kepada Saka, karena tekanan yang hadir kepada Saka itu hadir karena dia berada di posisi penendang yang krusial, dimana kalau dia masih masuk game on, kalau dia nggak masuk langsung kalah. Jadi pastinya itu menjadi sebuah pressure ataupun tekanan mental bagi Bukayo Saka sendiri. Ya walaupun kesalahan di penalti ini gue nggak akan berpikir si Saka. Bahkan gue bisa bayangkan walaupun gue bukan fans Arsenal, gue nggak bisa mikir langsung gitu si Saka pemain jelek, nggak mungkin. Dia di turnamen ini udah bermain sangat bagus pak. Bocah 19 tahun, agak sedih sih sumpah. Bocah 19 tahun disuruh nanggung beban satu negara. Bayangkan, dan itu pun disuruh nanggung bebannya karena gak ngenyalahin si Sancho dan juga si Rashford juga. Namun ini juga ada faktornya untuk si Bukayo Saka. Dua orang yang tadi, si Rashford ataupun dan juga si Sancho gak berhasil. Makanya beban yang dari mereka dipikul sama si Saka. Makin berat kan. Dan gue gak habis pikir oke lah, gue setuju dengan pemilihan Harry Kane sebagai pembuka, walaupun agak sedikit gue berpikir bagaimana ya jika Harry Kane yang di posisi Saka, dan Maguire juga sama. Namun agak sedikit harus disayangkan kenapa nggak si Sterling aja yang eksekusi penaltinya. Walaupun gue nggak tahu sih bagaimana kualitas Sterling dalam mengeksekusi penalti. Gak cuma Sterling kan, ada juga John Stone. Bayangkan. Jadi menurut gue itu adalah sebuah kesalahan fatal dan sangat krusial. Namun ya bagaimanapun 3 orang ini adalah 3 singa muda. Bisa jadi ini di antara 2 sih menurut gue. Di antara mereka ditempa hari ini karena kesalahan mereka menjadi lebih kuat lagi dan mungkin bisa membawa kejayaan di masa depan nanti, atau mereka down. Dan gue sangat merasa wajar akan hal itu kalau mereka down dan memburuk performanya, karena bagaimanapun satu dunia men yang nonton, dan lu mewakili negara lu, memegang pundak besar, memegang kesalahan besar yang dinantikan oleh orang satu negara. Semua orang itu sudah kayak berandai-andai, berfantasi football coming home, bagaimana cara perayaannya, namun gak berhasil pak. Jadi menurut gue ini adalah, dan sudah menjadi tugas kita juga selayaknya para fans, bukan hanya fans Inggris, namun gue rasa fans sepak bola secara umum wajib atau disarankan untuk memberikan support ke si Bukayo Saka. Bagaimanapun kalaupun gue atau lu yang nonton di video ini, yang nonton kali ini, yang denger ini, ada di posisi dia dan lu ngelakuin hal yang sama, dimana lu salah nendang penalti, menurut gue yakin gue bakalan depresi parah. Kalau menurut gue sih. Jadi, dan back to CJM story, bagaimana Bang Calvin Makaminang Joshua Makaminang CJM kan menginspirasi gue ataupun merubah bahkan diri gue adalah karena gini. Buat kalian yang mungkin belum nonton channel CJM, di channel itu yang gue paling salut dan menjadi daya tarik utama adalah si Bang Calvin nayanginnya apa adanya pak. Kalau dia recordnya kalah ya kalah, kalau menang ya menang. That's it. Walaupun mungkin agak terlihat bodoh mungkin di mata youtuber PES ataupun youtuber FIFA yang lain, karena pastinya mereka ingin
menampilkan hal-hal yang bagus. Kalaupun gue yakin sih banyak yang kayak gitu, yang record, kalau misalnya recordnya jelek, kalah, diulang lagi sampai bisa menang dan lalu di-upload yang bagian menangnya. Menurut gue itu sangat memberikan contoh sisi Bang Calvin, dan hal itu mencoba untuk gue implementasikan ke channel gue ini untuk ya apa adanya gitu loh. Kalaupun sudah di final dan banyak sekali penonton CJM yang ingin misalnya nih Piemonte Calcio menang di final Liga Champions, ataupun mungkin yang lalu-lalu aja deh, Sevilla menang di Liga Champions. Kalau pada akhirnya pas dia nge-record kalah, ya dia tetap upload. Dan ya memang kita ngerasa sedikit, ya pastilah ada rasa kecewa. Tapi dari situ, dari hal yang sesimpel itu, yang diberikan dalam bentuk konten video YouTube, membuat secara pribadi ya, gue gue membiasakan diri untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Tim yang kita nonton kalah di final, dan si Bang Calvin masih sempat untuk respect sama lawannya yang ngalahin dia loh. Bahkan kendati pun keputusan wasit ataupun apapun itu, masih bisa respect. Jadi itu yang mencoba gue tiru, dan bersyukurnya gue udah bisa dibilang mengimplementasikan nilai-nilai moral tersebut. Karena tadi baru saja pas Inggris kalah, banyak banget pak akun bola yang ngajak ribut, yang caci maki, hina sana sini fans Inggris. Mungkin gue bisa mengerti karena mereka benci dengan hooligan yang begitu arogan. Gue cukup mengerti pastinya, karena mungkin di mata mereka ya, fans timnas atau fans tim lain ataupun penonton netral yang benci sama timnas Inggris, karena supporter Inggris ataupun penonton dari Inggris ataupun warga Inggris udah sok-sokan bilang football's coming home, sepak bola kembali ke rumah. Ya mungkin itu sangat menjengkelkan terdengarnya, sangat arogan, sangat sombong, karena sudah langsung memberikan statement. Bahkan sebelum pertandingan final dimulai, mereka sudah memberikan statement football's coming home. Mungkin itu sedikit gue bisa mengerti betapa bencinya, bisa dibilang Inggris ini kayak public enemy. Jadi kalau bisa gue bayangkan, satu dunia fans sekitaran 50% dari seluruh dunia ngebenci Inggris. Ini satu negara ini karena fans-fansnya yang hooligan. Gue juga kadang-kadang gak suka sama tingkah mereka yang terlalu over. Udah kayak fans-fans di Rusia, mereka padahal liganya liga terbaik di dunia. Tapi ya, hal yang diajarkan oleh Bang Calvin balik lagi, respect pak. Gue nih punya teman, ada banyak teman gue yang fans Itali, dan kebanyakan hampir semuanya dukung Itali. Mungkin mereka benci dengan slogan football's coming home yang sangat arogan itu, namun ada beberapa yang langsung nge-DM gue kan di Instagram pribadi gue postingan kalahnya Inggris, langsung ada yang DM kan, sombong mereka bilangnya. Apa ya kalau istilahnya, ayam cacat apalah, entahlah. Tapi berkat Bang Calvin ya, jujur gue bisa membalas hal itu dengan kebaikan gitu loh. Gue mencoba membalasnya karena gue udah bosan banget pak debat dengan tim yang kayak kelihatannya gue nggak terima banget mereka menang, dan gue balas balik, gue ngejek balik. Namun kali ini ya gak gue lakukan sama sekali. Itu uniknya loh. Ada yang sempat hina-hina Inggris, katanya gimana nih tim tuan rumah gak menang.
Dan ya gue balas aja dengan komen yang positif, kayak gue muji si Chiesa, dan itu murni karena memang gue suka. Kayak muji si Donnarumma, Chiesa, Spinazzola yang harusnya jadi pemain terbaik, dan hal-hal kecil yang semacam itu loh bisa mendamaikan kan. Walaupun di satu sisi tadi di Twitter pribadi gue sempat ngedebat salah satu fans Inggris, dia fans Manchester United ya, no offense, tapi nyalahin si Saka. Anjir, ini kayak dunia sepak, ternyata fans sepak bola setoksik itu. Bahkan tim yang mereka dukung, pemain yang sudah membela tim yang mereka dukung ini, si Saka, sejak awal turnamen gak mereka komplain, baru sekarang pak mereka komplain. Hina-hinalah sana sini. Kalau di mata gue, mungkin kalau gue jadi fans tim lain bukan Arsenal dan gue adalah fans timnas Inggris, ketika Saka melakukan kesalahan itu, gue justru bahkan akan meng-highlight ataupun mengapresiasi apa yang dia lakukan selama turnamen ini, di mana dia bermain sangat bagus. Masih 19 tahun, dia punya masa depan yang sangat cerah, dan terbukti kan, banyak yang nyerang tapi banyak juga yang ngebela dia. Dan gue rasa dia deserve untuk tetap tegakkan kepala, angkat kepalamu. Banyak orang yang ngomong kayak gitu di Twitter, Instagram. Dan itu gue bisa melihat dua sisi dari sepak bola, keindahan dan juga sisi gelap dari sepak bola itu sendiri. Dimana bahkan fans tim, misalnya fans tim Inggris marah-marahin pemain Inggris hanya karena satu kesalahan parah kan. Dan bukan hanya, mungkin dia bisa bilang bukan hanya penalti, Saka main jelek satu pertandingan ini. Gue bilang kan hanya satu pertandingan ini dia main jelek, dia juga nggak ngelakuin blunder yang begitu fatal sampai bisa menyebabkan gol kan. Jadi ya sudahlah, kita apresiasi saja apa yang terjadi, apa yang sudah dilakukan oleh Bukayo Saka. Aduh, parah sih. Gue gak bisa ngebayangin diri gue ada di posisi dia sih. Ini balik lagi, gue dapat ini dari CJM, sumpah demi Tuhan. Rasa respect, akhirnya gue bisa tahu apa artinya untuk rasa cinta kedamaian. Walaupun ya, kalaupun ada opini, tetap dihormati satu sama lain, dan juga masih berani beropini asalkan dengan kata-kata yang sopan dan juga tetap respect. Itu yang gue salut banget sih. Itu yang bikin gue pantengin terus Twitter dari CJM, walaupun gue nggak ngikutin per hari video-video kayak kalau sekarang Master League FGR. Namun itu menjadi satu dorongan gitu loh. Dan bagi kalian fans Inggris yang masih membenci para tiga pemain tadi, mungkin karena kalian memang benci klubnya Arsenal, Manchester United kan. Tapi gue mau bilang satu hal, yaitu ini merupakan langkah besar, step up. Dari tahun ke tahun, timnas Inggris sudah mengalami perkembangan yang sangat very pesat. Sangat pesat. Bisa gue katakan perkembangan yang dari sejak Piala Dunia 2018 peringkat ke-3 ya kalau nggak salah, peringkat ke-3. Gue juga lupa sih. Kayaknya ketiga. Ya, let's say lah 2018 Piala Dunia semifinal, dan untuk pertama kalinya membawa timnas Inggris masuk ke final. Gue rasa generasi emas ini akan melebihi apa yang pernah dicapai oleh generasi yang katanya generasi emas sebelumnya, kayak Steven Gerrard, nama-nama yang itulah yang dulu main-main di Piala Dunia 2002 sampai 2010 kan.
Dan menurut gue itu sangatlah dan kebanyakan mereka adalah pemain muda, itu yang gue suka dan gue dapat juga dari filosofi channel CJM. Dan untuk fans Itali, no hate ya, no offense, gak benci juga sama kalian. Itali mainnya bagus selama turnamen ini. Gue selalu kecuali laga pertama menghadapi Turki, gue selalu nonton timnas Itali dan gila, mainnya bagus banget pak. Federico Chiesa sih pasti sangat memorable sih performanya. Dia yang paling gue ingat. Dan kalau gol dari si Insigne lawan Belgia, itu gue yang paling ingat juga. Kiper terbaik pastinya jatuh ke Donnarumma. Gue juga tahu itu sejak awal pertandingan, sejak sebelum bergulirnya pertandingan, bahwa kalau sampai adu penalti nih bahaya banget karena Pickford jelas berada di bawah kelasnya, di bawah si Donnarumma. Jadi ya mungkin itu saja. Dan sedikit fun fact, cerita sedikit bahwa pertandingan ini menjadi mungkin bisa bilang final pertama gue. Ya bisa kalian nanti gue cerita deh bagaimana perjalanan gue sebagai seorang fans sepak bola, di mana gue sempat vakum gak ngikutin sepak bola. Ya jadi nanti gue cerita. Tapi ya ini adalah final pertama actually yang gue nonton secara live. Dan hal yang sangat memorable dari Piala Eropa tahun 2022 ini adalah gue kalau di Piala Dunia gue dukung Brasil, tapi kalau di Euro pastinya gue adalah fans Premier League dan dukungnya timnas Inggris. Dan pas gue dukung timnas Inggris, tahun pertama gue baru nonton yang full ya, yang maksudnya setiap pertandingan gue nonton itu sangat memorable karena bisa langsung ke final pak. Gue yakin sih pasti akan sangat berkesan. Kalaupun amit-amit gue gak mati cepat, di masa tua gue akan mengingat turnamen kali ini sangat memorable. Terutama karena fun fact juga, for your information, ini informasi yang gak terlalu berguna, tapi gue itu nontonnya sama om gue, sama paman gue, dan paman gue itu dukungnya Itali. Jadi kita saling memantau lah. Kalau ada pertandingan Italia pasti kita selalu nonton, kecuali pertandingan pertama menghadapi Turki. Dan pertandingan Inggris juga kita pasti selalu nonton. Ini ya, gue berharap Saka bisa kembali bangkit untuk menunjukkan performanya di Arsenal, dan gue juga berharap Arsenal bisa segera bangkit supaya si Saka ini gak keluar, gak dijual ataupun gak minta dijual ke klub lain. Semoga Locatelli juga segera bergabung ya, amin. Amin ya. Dan ya itu saja. Terima kasih telah menonton dan selamat untuk Itali, dan juga selamat untuk para penggemar dua abang kambing Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi, dimana keduanya, Ronaldo dapat top scorer di Euro, dan kalau si Messi dapat pemain terbaik di Copa America kalau nggak salah. Jadi ya menurut gue sangat pantas untuk mereka berdua. Dan tadi ada si Eder ya, walaupun dia memang nggak sebagus itu kualitasnya, namun kita patut apresiasi mencetak gol di final itu sangat momen yang sangat ajaib. Dan ya terima kasih telah menonton. Hopefully sangat gue berharap kepada diri gue sendiri bahwa channel ini akan tetap ada sampai mungkin setidaknya sampai Qatar 2022 nanti, karena itu seru. Karena gak seperti tahun-tahun sebelumnya, itu akan diadakan di bulan November kalau nggak salah, November sampai Desember deh, atau Oktober juga, gue juga lupa, pokoknya akhir tahun. Jadi sangat seru di musim dingin, kita bisa nonton Piala Dunia untuk pertama kalinya di bulan-bulan itu. Biasanya kan kalau nggak setelah puasa ataupun berbarengan dengan puasa ataupun sebelum puasa, tahun 2010 kalau nggak salah. Dan gue sangat berharap ataupun sangat akan melihat perkembangan timnas Inggris ke depannya di Euro 2024 di Jerman. Akan sangat menarik melihat bagaimana bakat-bakat muda yang masih sekarang mungkin masih umurnya belia akan semakin terasap
pastinya dalam waktu 4 tahun. Sayang sekali football tidak coming home, tapi coming to Rome. Jadi ya selamat ya untuk para fans Italia. Sorry gue agak belibet bolak-balik ya pembicaraan ini, namun ya terima kasih semua telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang memang suka dengan konten-konten yang seperti ini. Dan juga jangan lupa untuk saksikan video dari Master League gue. Ada 2 yang kali ini gue masih jalanin, Master League PES 2021 Munchen, dan juga terakhir loading sekali nggak? Ini kita suruh keluar cepat, tutup pintu. Dan juga ada Master League, ada 2, ada Master League Munchen dan juga Master League Wycombe Wanderers. Jadi pastinya ya silakan lihat saja, dan juga nantikan video-video selanjutnya yang akan berhubungan mungkin dengan pembahasan sepak bola. Mungkin gue bisa bahas tentang keseluruhan tim Euro mungkin, dan juga tentang final Copa America karena gue sempat nonton. Jadi itu saja, terima kasih dan goodbye guys.